beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tija, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-13 dengan judul Geger Pedang Naga Puspa. Dalam seri ke-377 ini didukung oleh para pemain Elias sebagai Gajah Biru, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Refli Lubis sebagai Temung Wira, Narto sebagai Rawadeng, Harry sebagai Rayuyu, Idris Apandi sebagai Ramapati, Margaret sebagai Dewi Sambi, Suherman sebagai Kolo Rampis, Benny sebagai Macan Rumpus, Heri Stiono sebagai Sanggrama Wijaya, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Tubuh Sakawuni terpental ke belakang. Begitu pukulannya yang dilampari jurus angin lengan seribu berbenturan dengan pukulan Aji Tapakwisa. Demikian pula Dewi Sambi, tubuhnya terjengkang ke belakang dan roboh di lantai lorong. Untuk sesaat lamanya mereka tidak mampu bangkit kembali. Dewi Sambi mengerang kesakitan, demikian pula Sakawuni. Keduanya memang tidak pingsan, tapi nampaknya keduanya mengalami luka-luka dalam. Pada saat itulah Rekrian Temung Wira dan Gajah Biru muncul. Mereka langsung menemui Sakawuni yang masih jatuh terduduk. Bagaimana keadaanmu, Nini Sakawuni? Nampaknya kau terluka. Aku tidak apa-apa, Kakang Gajah Biru. Aku hanya luka ringan. Oh, siapakah wanita itu, Nini? Dia itulah Dewi Sambi. Kami baru saja bertarung. Dan kami sama-sama terluka. Dia bermaksud melarikan diri. Cepat, tangkaplah wanita itu. Tangkap dan ringkus dia, Kakang. Mumpung kekuatannya belum pulih kembali. Rekrian Temung Wira dan Gajah Biru segera menghampiri Dewi Sambi yang masih tergeletak di lantai lorong. Mereka buru-buru meringkus wanita pendekar itu dan mengikatnya dengan seutas tambang.
mana Kakang berdua tahu bahwa saya berada di tempat ini? Kami mendengar suara keributan di depan pintu ruang tawanan. Iya, betul, Sakawuni. Kami tahu bahwa ada seorang tawanan melarikan diri. Tapi kami tidak tahu bahwa dia itulah Dewi Sambi. Kami lihat prajurit-prajurit berlari-larian ke sana kemari. Kemudian kami pun ikut mencari tawanan itu. Sekarang apa yang akan kita lakukan, Kakang Demung Wira? Sebaiknya kita menemui Gusti Lembu Sora. Bagaimana dengan Dewi Sambi? Sebaiknya dia kita bawa saja, Nini. Sebab tawanan ini cukup berbahaya. Kalau dia sampai terlepas kembali, belum tentu kita akan mampu meringkusnya. Ketika mereka bertiga sedang berunding, mendadak dari arah ujung lorong bermunculan sosok-sosok tubuh manusia. Mereka adalah Rabanyak, Rawedeng, Rayuyu, dan Rapangsa. Berikut beberapa orang prajurit Majapahit. Nah, lihat Rayuyu. Lihat, kita dapat menemukannya. Rupanya dia bersembunyi di sini. Benar, Rawedeng. Setelah kita mencari ke sana kemari, akhirnya kita menemukannya di tempat ini. Tunggu. Tunggu dulu, Rawedeng. Apa yang kau lakukan di tempat ini, Demung Wira? Kau tidak perlu ikut campur. Apa maksud perkataanmu, Rawedeng? Kau tidak perlu ikut campur urusan kami. Kami bermaksud membawa kembali tawanan kami ke penjara. Tunggu dulu. Kalian harus meminta izin kepada kami. Jika kalian ingin membawa kembali tawanan itu ke penjara. Apa Gajah Biru? Meminta izin? Meminta izin kepada siapa? Ya, tentu saja kepada kami. Mengapa harus minta izin kepada kalian? Apa urusan kalian? Mereka mau membuat gara-gara dengan kita, Rawedeng. Kau benar, Rayuyu. Nampaknya mereka mau membuat perkara dengan kita. Hai, ketahuilah, Rawedeng. Dan kau, Rayuyu. Kau juga Rabanyak dan Rapangsa. Tawanan ini berhasil meloloskan diri. Dan kamilah yang telah menangkapnya kembali. Sudah sepantasnya kalau kalian meminta izin dan berterima kasih kepada kami. Wah, apa pangkatmu di istana ini sehingga kami harus meminta izin padamu, Demung Wira? Dengar, kami semua menjalankan perintah dari Gusti Ramapati. Kami hanya mempunyai satu atasan di istana ini, ialah Gusti Ramapati. Kau tidak boleh berkata seperti itu, Rawedeng. Mengapa tidak? Kau pun rupanya ikut latah mencampuri urusan orang lain, Sakawuni. Kau sudah gagal menjalankan tugasmu. Tapi masih juga berani kembali ke Majapahit. Apa kau tidak punya rasa malu? Apakah mulutmu itu tidak bisa berkata lebih sopan, Rawedeng? Tenang, Nini. Biarlah kami yang akan menghadapi cecunguk-cecunguk Ramapati ini. Sudah. Aku tidak sedih berurusan dengan kalian. Aku akan membawa tawanan ini segera. Tempat seorang tawanan adalah di penjara, bukan di sini. Ayo Rayuyu. Dan kau Rapangsa, Rabanyak, seret tawanan ini kembali ke penjara. Tidak. Kalau kalian masih memaksa juga, kami akan menghalang-halangi kalian. Oh, jadi begitu Gajah Biru. Apa ini sebuah tantangan? Ya, boleh kau sebut tantangan. Tapi kalau otakmu masih bisa berpikir dengan waras, dan hatimu tidak dipenuhi rasa iri dengki, pastilah lidahmu bisa mengucapkan kata-kata yang lebih bijaksana. Aku tidak sudi mendengarkan ocehan-ocehanmu, Gajah Biru. Boleh atau tidak, aku akan membawa tawanan ini. Aku tidak perlu meminta izin kepada kalian. Rawedeng, jangan memaksa kami melakukan tindakan kekerasan. Lepaskan tawanan ini. Tidak akan kulepaskan sebelum kalian minta izin kepada kami. Apa yang kalian lakukan ini, ha? Kalian saling merebut makanan enak? Tutup mulutmu wanita iblis. Ayo, ikut aku ke penjara. Tidak akan kuizinkan. Sekali tidak, tetap tidak. Kalau begitu, kau harus bertarung melawan kami. Ya, sikat mereka, hantam mereka. Ya!
Itulah hanya Rawedeng dan Gajah Biru yang segera terlibat dalam pertarungan. Melihat temannya bertarung, Rayuyu tidak mau tinggal diam. Dia pun segera turun ke gelanggang, membantu Rawedeng. Demikian pula Rapangsa dan Rabanyak. Akhirnya Rekrian Demung Wira pun turun tangan dengan dibantu Sakawuni. Maka terjadilah baku hantam di antara mereka. Sementara itu Dewi Sambi hanya melihat sambil sebentar-sebentar meringis menahan rasa sakit. Ketika pertarungan berlangsung sangat sengit, mendadak Sang Ramapati muncul diiringi beberapa orang prajurit Majapahit. Hentikan! Hentikan! Ada apa ini? Ada apa ini? Ada apa Rayuyu, Rabanyak, dan kau, Rapangsa? Mengapa kalian bertempur dengan Demung Wira dan Gajah Biru? Ha? Mereka bermaksud menyerobot tawanan itu, Gusti Ramapati. Tawanan yang mana ini? Itu, Gusti. Tawanan itu sudah berhasil kami ringkus kembali. Tapi mereka melarang kami ketika kami bermaksud membawanya ke penjara. Benarkah begitu, Demung Wira? Maaf, Gusti Ramapati. Hamba kira keterangan Rawedeng tidak benar. Apakah kau yang menangkap kembali tawanan itu? Bukan, Gusti. Apakah kau yang menangkapnya, Gajah Biru? Bukan, Gusti. Kami berdua datang kemari dan melihat tawanan itu sudah tergeletak di lantai lorong. Menurut Nini Sakawuni, mereka baru saja bertarung dan mereka sama-sama terluka. Kami datang kemari dan melihat Nini Sakawuni juga tergeletak di lantai lorong. Dengar, Gajah Biru, dan kau, Demung Wira. Kau juga, Nini Sakawuni. Kalian bertiga tidak mempunyai hak untuk melakukan apapun juga terhadap tawanan itu, ngerti? Tapi, Gusti, tawanan itu bermaksud melarikan diri. Tentu saja kami mempunyai kewajiban untuk menangkapnya kembali. Kalian tidak perlu ikut campur. Kalian harus belajar untuk mentaati peraturan yang berlaku di Istana Majapahit ini. Kalian tidak bisa berbuat seenak perut kalian sendiri. Kalian harus tahu tata krama dalam menangani suatu perkara. Kamilah yang susah payah membawa tawanan itu ke Majapahit, dan selanjutnya kamilah yang akan menanganinya. Rawedeng, Rayuyu, Rabanyak, dan Rapangsa, cepat bawa kembali tawanan itu ke penjara. Mereka berempat segera mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Sang Ramapati. Dewi Sambi diringkus, kemudian dibawa kembali ke penjara. Rekrian Demung Wira, Gajah Biru, dan Sakawuni nampak sangat kesal. Tapi memang mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kurang ajar. Macan tua itu semakin congkak saja. Iya, dia semakin congkak karena pengaruhnya semakin besar. Dia pandai sekali mengambil hati Gusti Prabu Kertarajasa. Dia pandai sekali mencari muka di depan beliau. Sudahlah, Kakang. Sebaiknya kita bicarakan saja hal ini dengan Paman Lembu Sora. Kita tidak mempunyai maksud jahat. Kita ingin berbakti kepada Gusti Prabu dan Majapahit. Oh iya. Bagaimana dengan luka-lukamu, Nini Sakawuni? Aku akan segera sembuh, Kakang Demung Wira. Luka-luka ini tidak akan menggangguku. Kakang tidak perlu khawatir. Akhirnya, aku harus kembali ke tempat ini. Kolorangtis, aku gembira bisa kembali ke tempat ini. Sekarang aku mempunyai kesempatan yang cukup leluasa untuk menyelesaikan urusanku denganmu. Nah, Kolorangtis, apakah kau bisa mendengar pertanyaanku? Ya, saya bisa mendengarnya. Aku ingin sekali menyelesaikan urusanku yang tertunda. Apakah kau sudah siap, Kolorangtis? Tidak, aku belum siap. Mengapa? Kau takut? Kau takut sekarang? Maafkan aku. Maafkan aku.
Aku menghargaimu sebagaimana seorang pendekar Kolorampis. Aku sangat menghargaimu. Pastilah kau seorang pendekar yang memiliki keberanian tulen. Laki-laki seperti kau inilah yang kudambakan seumur hidupku, Kolorampis. Tidak. Saya minta maaf, Tuanku Dewi Sambi. Saya sama sekali tidak tahu bahwa kau adalah Tuanku Dewi Sambi yang terkenal itu. Saya minta maaf. Saya menyesal sekali. Aku ingin menawarkan sekali lagi persyaratanku padamu, Kolorampis. Tidak, Tuanku Dewi. Saya tidak akan mampu memenuhi persyaratan itu, Tuanku Dewi. Benar, Tuanku Dewi Sambi. Kami semua tidak tahu bahwa kami sedang berhadapan dengan Tuanku Dewi Sambi. Saya sudah berulang kali menasihati Kakang Kolorampis. Dan nampaknya sekarang dia sudah sadar, Dewi. Dia sudah sadar akan kekeliruannya. Dia benar-benar menyesal, Tuanku Dewi. Jadi kau membatalkan niatmu untuk mengajakku tidur dalam pangkuanmu, Kolorampis? Tidak, Tuanku Dewi. Lupakan saja soal itu. Saya tidak akan berani mengulanginya, Tuanku Dewi. Kalau begitu, kau orang yang masih waras, Kolorampis. Dan kau akan selamat karena otakmu yang waras itu. Baiklah, aku mengampunimu. Terima kasih, Tuanku Dewi. Terima kasih. Maaf, Tuanku Dewi Sambi. Kami semua, penghuni rumah tawanan ini, sudah mengadakan kata sepakat. Kami bermaksud mengangkat Tuanku Dewi Sambi sebagai pimpinan kami, Tuanku. Kami harap Tuanku Dewi Sambi menerima uluran tangan kami ini. Sudilah kiranya Tuanku Dewi Sambi memimpin kami. Apakah aku pantas menjadi pimpinan kalian? Mengapa Tuanku Dewi Sambi ragu-ragu? Tentu saja Tuanku Dewi sangat pantas menjadi pimpinan kami. Sekalipun Tuanku Dewi adalah seorang wanita, tapi Tuanku Dewi memiliki ilmu kanuragan yang tinggi. Kami yakin Tuanku Dewi Sambi sanggup memimpin kami. Tidak, bukan aku orangnya. Ada orang lain yang jauh lebih pantas. Tapi sekarang, orang itu tidak ada bersama kita. Kalian tahu siapa yang kumaksudkan? Maaf, Tuanku Dewi. Apakah Tuanku Empu Tong Bajil yang Tuanku Dewi maksudkan? Nah, tepat sekali. Kakang Bajillah nanti yang akan berdiri sebagai pucuk pimpinan kita. Bukan aku. Dialah orang yang paling tepat untuk memimpin kita. Dan aku yakin, suatu saat nanti dia akan datang untuk membebaskan kita. Salam ya Sang Prabu. Terimalah salam dan sembah kami. Terimalah salam dan hormat kami. Semoga para dewa selalu memberkatimu. Terima kasih. Terima kasih atas salam dan hormat kalian. Paman Ramapati. Ya Sang Prabu. Aku mendengar berita ada keributan semalam. Katanya ada seorang tawanan wanita bermaksud melarikan diri. Bagaimana ceritanya, Paman Ramapati? Apakah tawanan itu berhasil diringkus kembali? Itu hanya persoalan kecil, Gusti Prabu. Memang ada seorang tawanan wanita yang cukup bandel. Di samping itu dia juga licik. Dia berhasil memperdaya kami. Tapi kami tidak kehilangan akal. Akhirnya tawanan itu berhasil kami ringkus kembali, Gusti Prabu. Syukurlah kalau begitu. Aku mendapat laporan bahwa tawanan itu adalah salah satu di antara gembong kaum perusuh. Karena itu, dia harus dijaga dengan ketat. Dia harus diamankan, Paman Ramapati. Jangan sampai lolos. Mungkin kita dapat mengorek keterangan dari mulutnya. Memang demikianlah maksud hamba, Gusti Prabu. Hamba yakin hamba akan bisa mengorek keterangan penting dari Dewi Sambi ini. Tapi sayang sekali. Ada apa rupanya, Paman Ramapati? Apa yang perlu disayangkan, Paman? Ampun, Gusti Prabu.
hamba terpaksa mengaturkannya ke hadapan Gusti Prabu. Katakanlah, Paman. Aku ingin mendengarnya. Begini, Gusti. Ini bukan tuduhan yang tidak beralasan. Hamba mempunyai bukti-bukti yang cukup kuat, Gusti Prabu. Rupanya ada beberapa orang di antara teman-teman kita sendiri yang bermaksud menjegal tugas-tugas hamba untuk menumpas kaum perusuh, Gusti Prabu. Prabu Kertarajasa Jayawardana nampak tertegun sejenak di atas singgasananya. Demikian juga para hadirin yang lain. Suasana di Balai Paseban Agung menjadi sunyi sesaat lamanya. Lembu Sora, Sakawuni, Rekrian Demung Wira dan Gajah Biru tahu apa yang akan dibeberkan oleh Ramapati. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dibeberkan oleh sang Ramapati di hadapan raja? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Meisin, maafkan aku, Meisin. 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 Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-13 dengan judul Geger Pedang Naga Puspa.
Dalam seri ke-378 ini didukung oleh para pemain Idris Apandi sebagai Ramapati, Heri Stiono sebagai Sang Rama Wijaya, Refli Lubis sebagai Demung Wira, Elias sebagai Gajah Biru, Narto sebagai Rawedeng, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Sono Sugiakso sebagai Empu Lunggah, Lili Rapangsa dan Rabanyak yang merupakan anak-anak asuh Sang Ramapati duduk di bagian samping kiri ruangan Balai Paseban Agung. Mereka nampak mendengarkan dengan seksama apa yang akan dibeberkan oleh bapak asuh mereka. Ampun Gusti Prabu, hamba terpaksa mengatakannya. Ini bukan merupakan tuduhan yang tidak beralasan. Soal apakah itu, Paman Ramapati? Perkaranya menyangkut peristiwa semalam, Gusti Prabu. Melihat peristiwa semalam, hamba mendapat kesan bahwa ada di antara teman-teman kita sendiri yang mempunyai maksud kurang baik terhadap hamba. Rupanya mereka itu bermaksud mencegal tugas-tugas hamba dalam upaya menumpas kaum perusuh. Tentulah hal ini sangat disayangkan, Gusti Prabu. Apakah ada pengawak Praja Majapahit mempunyai sikap seperti itu, Paman Ramapati? Ampun Gusti Prabu, sekarang ini mereka pun hadir di ruangan Balai Paseban Agung. Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana nampak tertegun sesaat di singgasananya. Kemudian beliau kelihatan berpikir keras, keningnya sampai berkerut-kerut. Dan selanjutnya Sang Prabu kembali berpaling ke arah Sang Ramapati yang duduk tepat di hadapannya. Siapakah orang-orang itu, Paman Ramapati? Sebutkan saja nama-namanya. Aku perlu mengetahui. Ampun Gusti Prabu, sekali lagi hamba katakan bahwa hal ini bukan merupakan tuduhan yang tidak beralasan. Adapun orang-orang yang hamba maksudkan ialah Rekrian Demung Wira dan Gajah Biru. Rekrian Demung Wira dan Gajah Biru. Benar Gusti Prabu. Hamba sendiri tidak habis mengerti. Mereka itu sebenarnya adalah teman-teman kita sendiri. Hamba sudah kenal dengan baik dua orang itu. Bahkan hamba pernah menganggap mereka sebagai anak kandung hamba sendiri. Tapi mengapa mereka sampai berbuat senista itu? Sebentar, Paman Ramapati. Aku akan bertanya kepada Rekrian Demung Wira dan Gajah Biru. Silakan Gusti Prabu. Rekrian Demung Wira dan kau Gajah Biru. Iya, Gusti Prabu. Benarkah apa yang baru saja diutarakan oleh Paman Ramapati? Ampun Gusti Prabu, hal itu tidak benar. Ampun Gusti Prabu, apa yang baru saja dikatakan oleh Gusti Ramapati sama sekali tidak benar. Ampun Gusti Prabu, seorang pencuri tidak akan bersedia mengakui perbuatannya begitu saja kecuali tertangkap basah. Rekrian Demung Wira, cobalah berikan keterangan kepadaku. Baik Gusti Prabu, demikianlah peristiwanya. Kami berdua semalam datang ke tempat kejadian. Kami lalu melihat Nini Sakawuni yang masih dalam keadaan tergeletak di lantai lorong. Tidak jauh dari Nini Sakawuni, kami melihat Dewi Sambi yang juga masih dalam keadaan tergeletak. Menurut Nini Sakawuni, dia baru saja bertarung melawan tawanan itu. Dan mereka sama-sama terluka. Dan saat berikutnya, Rawedeng, Rayuyu, Rabanyak, dan Rapangsa datang beramai-ramai
Mereka lalu bermaksud membawa tawanan itu begitu saja, tanpa mengindahkan peringatan kami. Ampun, Gusti Prabu. Perkenankanlah hamba langsung menjawab apa yang baru saja dinyatakan oleh Rekrian Demungwira. Silakan, Paman Ramapati. Tapi aku tidak ingin mendengar pertengkaran di antara kalian. Terima kasih, Gusti Prabu. Demungwira, sudah kukatakan beberapa kali bahwa tawanan yang bernama Dewi Sambi itu menjadi hak dan wewenang kami. Karena kamilah yang membawanya jauh-jauh ke Majapahit ini. Tentu saja Rawedeng dan teman-temannya bermaksud menjebloskannya kembali ke dalam penjara. Itu sudah sewajarnya. Atau kau mempunyai keinginan yang lain? Misalnya, kau dengan sengaja ingin membebaskan tawanan itu secara diam-diam, ha? Bukan begitu, Gusti Ramapati. Kami hanya ingin bahwa jerih payah kami pun dihargai. Lagi pula, kami khawatir tawanan itu nantinya akan meloloskan diri kembali. Karena itu, kami bermaksud mengawalnya sampai ke pintu ruang tahanan. Apakah benar demikian, Rawedeng? Coba kau pun berhak memberikan keterangan. Baik, Gusti Ramapati. Adapun yang baru saja dinyatakan oleh Demungwira sama sekali tidak mewakili peristiwa yang sesungguhnya. Nampaknya Demungwira bermaksud memutarbalikkan kata-katanya semalam. Rawedeng, kau jangan menfitnah teman sendiri. Rawedeng, kita semua berbicara di hadapan Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardana. Dan Gusti Prabu sudah memperingatkan agar tidak terjadi pertengkaran di antara kita. Karena itu, janganlah mengumbar lidahmu semau-maumu sendiri. Peliharalah kata-katamu, Rawedeng. Kita harus menghormati Balai Paseban Agung ini. Aku sudah berkata apa, Gajah Biru? Sepertinya aku belum mengatakan sesuatu apapun juga. Tapi baiklah, sekarang aku baru akan mengatakan duduk perkara yang sesungguhnya. Ampun, Gusti Prabu. Perkenankanlah hamba mengutarakan kesaksian hamba tentang peristiwa semalam. Silakan, Rawedeng. Ampun, Gusti Prabu. Memang sebenarnya telah terjadi rebutan tawanan di antara kami, Demungwira dan Gajah Biru, serta Nini Sakawuni bermaksud mengukuhi tawanan itu. Sedangkan kami memihak dan memenang untuk membawanya kembali ke ruangan tahanan. Tapi mereka berusaha mencegah kami semua. Mereka mengatakan bahwa jika kami ingin membawa kembali tawanan itu ke ruang tahanan, maka kami harus lebih dulu berterima kasih kepada mereka dan minta izin kepada mereka. Bukankah hal ini tidak pada tempatnya? Nah, sekarang sudah semakin jelas duduk perkaranya. Nampaknya mereka adalah orang-orang yang gila kehormatan, gila jasa, gila pengakuan. Karena itu kita harus mengalah saja, Rawedeng. Biarlah kita serahkan persoalan ini ke hadapan Gusti Prabu. Biarlah beliau sendiri yang akan memutuskannya. Ampun, Gusti Prabu. Kalau sekiranya diperkenankan, hamba juga ingin menyumbang bicara. Silakan, Paman Lembusora. Hamba tidak percaya bahwa Nini Sakawuni, Rekrian Demungwira dan Gajah Biru dikatakan sebagai orang yang gila kehormatan, gila jasa, dan gila pengakuan. Hamba kenal baik dengan mereka bertiga. Adi Lembusura, kau bicara di pihak yang mana? Tentu saja saya bicara di pihak yang benar, Kakang Ramapati. Saya bicara di pihak Majapahit. Kalau begitu kau harus bersikap adil. Jangan berat sebelah. Kau pikir aku tidak tahu ada maksud-maksud apa di belakang peristiwa ini semua? Maaf, Kakang Ramapati. Saya tidak biasa berkhayal. Dan saya tidak biasa berbicara berputar-putar, berbelit-belit seperti seekor ular. Adi Lembusora, aku bersungguh-sungguh. Dalam hal ini aku berani mempertaruhkan harga diriku, kehormatanku, pangkat, kedudukan, dan seluruh milikku. Terus terang, aku curiga peristiwa semalam. Aku mencium sesuatu yang kurang sedap. Entah apa namanya, tapi aku merasakan gejala-gejala yang kurang baik.
Mungkin kau harus lebih banyak belajar untuk mempercayai seseorang, Kakang Ramapati. Ini bukan soal kepercayaan Adi Lembu Sora. Kita semua adalah kawan baik. Tapi kita tidak tahu ada apa di dalam hati kita masing-masing. Apakah itu berwarna hitam, biru, merah, ataupun putih? Kita tidak dapat memastikannya. Kita tidak akan mampu membaca tulisan di dalam hati seseorang. Tapi kita mempunyai naluri, Adi Lembu Sora. Jika ada seseorang bermaksud jahat terhadap kita, kita mempunyai naluri untuk merabanya. Jadi bagaimana, Kakang Ramapati? Tegasnya Kakang Ramapati mencurigai bahwa peristiwa semalam merupakan peristiwa yang direncanakan untuk menjegal usahamu, begitu? Aku belum berani memastikannya demikian, Adi Lembu Sora. Aku hanya sangat menyayangkan. Mengapa ada saja orang ikut campur urusanku? Apakah dia tidak tahu bahwa ikut campur juga berarti mengganggu? Kakang Ramapati, kita semua mempunyai kewajiban yang sama. Ialah mengabdi kepada Gusti Prabu dan mengabdi kepada kebesaran Majapahit. Aku yakin Nini Sakawuni, Rekrian Demung Wira, dan Gajah Biru tidak mempunyai maksud apa-apa. Mereka hanya secara kebetulan melihat seorang tawanan yang melarikan diri dari penjara. Dan mereka merasa terpanggil untuk menangkapnya kembali. Itu saja. Sudahlah Kakang Ramapati. Persoalan ini jangan dipanjang lebarkan. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Benar, Paman Lembu Sora. Sudahlah. Kita hentikan saja pertikaian ini. Aku kira semua ini hanya karena kesalahpahaman belaka. Aku ingin memberikan peringatan kepada Rekrian Demung Wira dan Gajah Biru. Dan juga kau, Nini Sakawuni. Persoalan mengenai tawanan itu, kuserahkan sepenuhnya ke tangan Paman Ramapati. Dan mengenai penumpasan kaum perusuh, kuserahkan sepenuhnya pada Paman Nambi. Dengan dibantu oleh Paman Ramapati. Segala sesuatu yang menyangkut mengenai kerusuhan kota Majapahit dan sekitarnya berada di tangan beliau ini. Nah, kukira cukup. Marilah kita tutup pertemuan ini. Dan marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Sang Hyang Maha Agung. Mudah-mudahan para dewa memberkati usaha-usaha kita selama ini. Salam Hyang Prabu. Terimalah salam dan hormat kami. Semoga para dewa memberkati. Apa yang sedang merisaukan hatimu, Nini Sakawuni? Kulihat sejak tadi kau termenung saja. Apa yang sedang mengganggu pikiranmu, Nduk? Entahlah, Paman. Akhir-akhir ini saya sering merasa kesepian. Kau perlu istirahat, Wuni. Kau perlu berjalan-jalan dan mencari hiburan. Bukan soal itu, Paman. Entahlah, rasanya tinggal di Majapahit menjadi sumpek. Saya tidak kerasan, Paman. Majapahit yang dulu nampak indah menawan, tiba-tiba sekarang berubah. Tak ada lagi sesuatu yang dapat menyenangkan hati saya di Majapahit. Majapahit tidak pernah berubah, Nini. Kita inilah yang berubah-ubah, dan pandangan kitalah yang berubah-ubah. Ya, mungkin Paman Lembu Sora benar. Tapi banyak sekali peristiwa yang kualami selama ini, Paman. Ayahanda banyak kapuk sudah tiada lagi. Demikian juga Kakang Ranggalawe sudah pergi. Rasanya di Majapahit ini saya tidak mempunyai lagi teman dekat, Paman. Saya tidak mempunyai lagi sahabat yang bisa saya pergunakan untuk menumpahkan unek-unek saya. Kau pikir aku ini siapa, Wuni? Pamanmu kan masih ada di sini. Lembu Sora masih duduk di sampingmu. Kau tidak perlu khawatir apa-apa. Ya. Kalau ada sesuatu yang tidak enak di hatimu, katakan. Paman Lembu Sora. Iya, Nduk. Ada apa, Wuni? Malam ini juga saya akan pergi meninggalkan Majapahit. Apa? Maaf, Paman Lembu Sora. Bukannya saya tidak menaruh perhatian kepada Paman, tapi saya benar-benar tidak kerasan. Saya akan mencari Arya Kamandanu.
Saya bisa mati ngenes kalau terus-menerus hidup dengan cara seperti ini. Maaf, Paman. Saya memang harus pergi. Kau akan mencari Arya Kamandanu kemana? Kau sendiri mengatakan tidak tahu kemana tujuannya pergi. Pokoknya saya akan mencarinya, Paman. Dan saya harus bisa menemukannya. Memang demikianlah watak Sakawuni. Dia adalah seorang gadis yang keras hati. Berulang kali Lembu Sora membujuk, tapi Sakawuni tetap ingin pergi meninggalkan Majapahit. Dan memang benar, malam itu juga Sakawuni mempersiapkan perbekalan untuk di jalan. Maka setelah segala sesuatunya dirasa cukup, Sakawuni naik ke atas punggung kuda, dan sebentar kemudian gadis itu pun sudah memacu kudanya menyusuri jalan-jalan di kota Majapahit. Ya. Sementara itu Arya Kamandanu masih terus berjuang melawan pengaruh kekuatan gaib. Dia tetap duduk bersila di dalam ruangan Gua Garunggang. Sudah hampir 17 hari lamanya Arya Kamandanu bertapa di dalam goa. Dia tidak makan, tidak minum, tidak mengeluarkan kata sepatah pun, dan tidak melihat cahaya matahari. Dia hanya duduk bersila sambil terus-menerus mengucapkan dalam hati mantra-mantra yang diberikan Empu Lunggah. Aku ini makhluk yang tidak memiliki apa-apa. Kaulah yang memiliki rambutku. Kaulah yang memiliki mulut dan lidahku. Kaulah yang memiliki panca inderaku. Kaulah yang memiliki kepandaianku. Kaulah yang memiliki keberhasilanku. Kaulah yang memiliki pikiran-pikiranku. Kaulah yang memiliki sukmaku. Kaulah yang memiliki hidupku. Kaulah yang ada dan selalu bekerja dalam diriku. Kaulah yang maha agung, yang maha perkasa tanpa wujud, yang maha besar tanpa bentuk. Pada siapa kuserahkan segala-galanya. Terjadilah apa yang akan terjadi, sesuai dengan kehendakmu semata-mata. Saja seperti arca batu. Duk, Jinggan. Ayah. Ayah membuatku terkejut. Kau sedang memikirkan apa? Ayah, kasihan Kakang Kamandanu, Ayah. Mengapa dia belum juga kembali? Jangan-jangan. Jangan-jangan apa? Jangan-jangan dia sudah mati, Ayah. Mati ya, biar saja. Ayah. Ayah kejam sekali. Dia jangan sampai mati, Ayah. Kita harus menolongnya. Mari, Ayah. Mari kita tolong dia. Baiklah, Nduk. Tapi kau harus berpakaian dulu. Nanti sore kita akan menjemput Angger Kamandanu. Jinggan tersentak. Wajahnya menjadi merah dan matanya berbinar-binar. Gadis itu kelihatannya sangat bahagia. Empu Lunggah menggeleng-gelengkan kepalanya. Dia tahu sebenarnya apa yang bergejolak di dalam hati putrinya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi atas diri Kamandanu? Apakah dia akan berhasil mengalahkan pengaruh kekuatan gaib itu? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat.
Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin. Meisin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-13 dengan judul Geger Pedang Naga Puspa. Dalam seri ke-379 ini didukung oleh para pemain Lili Nur Indasari sebagai Luh Jinggan, Sono Sugiakso sebagai Empu Lungga, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Di pagi yang cerah itu angin menyapu lembah. Bukit Kedung peluk bermandikan cahaya matahari yang indah. Luh Jinggan duduk di atas belai bambu di serambi pondok. Gadis itu duduk termenung beberapa saat lamanya. Dia sedang cemas memikirkan keadaan Arya Kamandanu yang masih bersemedi di dalam goa. Tak lama kemudian Empu Lunggah datang. Mereka lalu bercakap-cakap sejenak di serambi. Luh Jinggan sangat gembira begitu mendengar ayahnya akan menjemput Arya Kamandanu. Benar, Ayah? Kapan, Ayah? Bolehkah aku ikut? Sabar, Nuk, sabar. Ayahmu jangan kau berondong dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kau ini kalau bertanya seperti air hujan saja, satu persatu, Nuk. Kalau bertanya satu persatu supaya bisa dijawab dengan jelas. Begini, nanti menjelang sore hari, kita akan menjemput Angger Kamandanu. Rasanya sudah cukup lama Angger Kamandanu bersamadi di dalam gua. Mudah-mudahan saja Angger Kamandanu berhasil melampaui masa-masa yang gawat. Apakah Kakang Kamandanu tidak mengalami apa-apa, ya? Ya, mudah-mudahan saja tidak, Nduk. Ayah sendiri belum tahu. Kita lihat saja nanti. Jinggan sangat girang ketika ayahnya membawanya pergi ke Bukit Garunggang. Gadis gunung itu berjalan setengah berlari-larian di sebelah Jamantara yang tidak mau ketinggalan.
Empu Lunggah tersenyum bahagia melihat anak gadisnya yang kelihatannya sudah semakin bertambah dewasa. Setelah setengah hari berjalan, mereka pun tiba di kaki Bukit Garunggang. Kabut tipis menyaput puncak bukit. Luh Jinggan berjalan di sela-sela batu-batuan. Mereka pun berhenti di depan mulut gua Garunggang. Keringatmu sampai bercucuran, Dok. Kau kelihatan gembira benar hari ini. Aku senang berjalan-jalan seperti ini, Ayah. Berjalan-jalan sambil menikmati pemandangan alam yang indah. Bukit yang bersusun-susun, kabut yang melayang-layang rendah, dan pohon-pohonan yang tampak biru di kejauhan bisa membuat hati menjadi sejuk. Bukankah demikian, Ayah? Katakan saja bahwa kau sudah bosan tinggal di rumah, ya kan? Ayah, Ayah. Ada apa loh? Kok tiba-tiba wajahmu menjadi cemas? Ada apa? Aku khawatir, Ayah. Apakah Kakang Kamandanu masih hidup? Jangan berpikir yang bukan-bukan, Dok. Menurut pendapatku, Angger Kamandanu bisa bertahan. Bagaimana mungkin, Ayah? Dia tinggal sendirian di dalam gua, tanpa makan, tanpa minum, tanpa melihat cahaya matahari. Dan semuanya itu dilakukan hampir 20 hari lamanya. Rasanya mustahil Kakang Kamandanu bisa bertahan, Ayah. Di dunia ini tidak ada sesuatu pun yang mustahil, Nuk. Segala sesuatu bisa saja terjadi. Akal pikiran manusia memang terbatas. Tapi kekuasaan Sang Yang Agung tiada batasnya. Kau benar-benar harus meyakini hal ini. Apakah kau mau ikut masuk ke dalam sana? Iya, Ayah. Aku ikut. Siapa tahu Ayah membutuhkan tenagaku. Aku ikut, Ayah. Lagi pula, apa yang bisa kulakukan sendirian di mulut gua ini? Lebih baik aku ikut Ayah, iya kan? Baiklah. Kau boleh ikut. Ayah! Luh Jinggan menjadi tertahan. Empu Lunggah terkejut, tapi kemudian bisa menguasai perasaannya. Mereka menatap ke arah mulut goa, dan mereka melihat Arya Kamandanu berjalan tertatih-tatih sambil berpegangan pada dinding goa. Dia kelihatan sangat kurus, matanya cekung, dan sinar yang keluar dari mata itu sangat redup. Empu Lunggah segera melompat ke depan, maksudnya akan memapah Arya Kamandanu, tapi Arya Kamandanu keburu jatuh tersungkur. Dia pingsan, Ayah. Dia pingsan. Tenang, Dok. Tenanglah. Aku akan memeriksa keadaan tubuhnya. Ya. Tubuhnya sangat lemah. Kita harus segera membawanya pulang, Dok. Kita harus segera merawatnya. Ayah, mengapa wajahnya menjadi rusak begini? Ada banyak noda-noda hitam. Juga di bagian tubuhnya yang lain. Apa sebenarnya yang telah terjadi pada dirinya, Ayah? Nanti akan kujelaskan di rumah, Dok. Sekarang bantulah aku mengangkatnya. Nah, kau di sebelah sana. Nah, begitu ya. Yuk. Sekarang duduklah. Duduk dan dengarkan baik-baik. Ayah akan menjelaskan padamu apa sebenarnya yang telah dialami Angger Kamandanu. Ya, Ayah. Cepat katakan. Angger Kamandanu sebenarnya sedang bertarung. Bertarung? Bertarung melawan siapa, Ayah? Bertarung melawan kekuatan gaib yang bercokol di dalam dirinya. Pertarungan itu sangat dahsyat. Pertarungan maut. Dan hanya ada dua kemungkinan. Angger Kamandanu dapat memenangkan pertarungan atau sebaliknya dikalahkan. Kekuatan gaib yang ditimbulkan oleh gigitan ular naga Puspakesna itu berusaha untuk mencengkeram hidupnya.
Kekuatan gaib itu berusaha untuk memusnahkan seluruh tenaga yang dimiliki Angger Kamandanu. Dan Angger Kamandanu berusaha untuk melawan kekuatan itu habis-habisan. Dan nampaknya sampai saat ini Angger Kamandanu masih bisa bertahan. Ini sebuah karunia, Nuk. Tanpa bantuan Sang Yang Maha Kuasa, Angger Kamandanu tidak akan mampu bertahan lebih dari 7 hari di dalam gua. Apakah dia akan masih mampu bertahan, Ayah? Aku belum tahu pasti, Nuk. Kita berdoa saja. Mudah-mudahan Angger Kamandanu seterusnya mampu bertahan dan mampu mengalahkan kekuatan gaib itu. Lalu, mengapa wajah Kakang Kamandanu menjadi rusak, Ayah? Banyak sekali noda-noda hitam menempel di wajahnya, juga di bagian leher, dada, dan bagian-bagian tubuhnya yang lain. Mengapa begitu, Ayah? Apakah noda-noda itu bisa dihilangkan? Noda-noda hitam itu merupakan akibat dari pertarungan maut. Dua kekuatan saling berlaga di dalam raga Angger Kamandanu. Kekuatan itu saling dorong-mendorong, desak-mendesak. Masing-masing tidak ada yang mau mengalah. Masing-masing ingin menguasai lawannya. Maka akibatnya raga Angger Kamandanu yang menjadi korban. Itulah sebabnya timbul noda-noda hitam. Apakah noda-noda itu bisa dihapuskan, Ayah? Ya, itu tergantung bagaimana akhirnya nanti, Nuk. Sekarang, marilah kita lihat Angger Kamandanu. Mudah-mudahan saja Angger Kamandanu sudah sadarkan diri. Mari, Nuk. Kau adalah Raja Kebenaran. Kebenaran yang tiada bercacat celah. Kebenaran yang maha indah. Kilam gemilang. Kebenaran langgeng. Abadi. Tiada awal. Tiada akhir. Dan aku hanyalah segumpal napas yang kau tiupkan ke rahim ibuku. Benar, Ayah. Dia sudah sadarkan diri. Tapi lihat, dia masih terbaring dan matanya terpejam. Iya. Dia masih terus bertarung, Nuk. Dan nampaknya pertarungan itu semakin dahsyat. Kasihan Angger Kamandanu. Ayah harus menolongnya. Iya. Sepertinya dia sangat menderita. Lihatlah, matanya terpejam dan bibirnya bergetar. Dia bisa mati, Ayah. Dia bisa mati. Tenang saja, Nuk. Tenang. Mati atau hidup bukan wewenang kita. Kita hanya diwajibkan berusaha. Coba, sekarang kau minggirlah. Aku akan memeriksa keadaannya. Ger, Angger Kamandanu. Apakah Angger dapat mendengar suaraku? Kebenaran yang tiada bercacat celah. Kebenaran Dia yang belum maha benar-benar sadar. Kesadarannya belum kembali menginjak ke permukaan bumi. Ya, kau diam saja, loh. Ya, duduk di situ. Kukira Angger Kamandanu perlu mendapat tambahan tenaga dalam. Empu Lunggah kemudian duduk bersila di atas pembaringan di sebelah tubuh Arya Kamandanu. Orang tua itu memejamkan matanya sesaat sambil mulutnya komat kamit mengucapkan mantra-mantra. Perlahan-lahan wajahnya menjadi tegang. Lalu tangan kanannya bergerak dan telapak tangannya mencengkram leher Arya Kamandanu. Empu Lunggah bekerja keras menumpahkan tenaga dalamnya ke tubuh Arya Kamandanu. Arya Kamandanu menggeliat-geliat kesakitan. Mulutnya mendesis-desis
dan kadangkala dari lehernya timbul sisik-sisik ular. Tapi sebentar kemudian lenyap kembali. Sementara itu, Luh Jinggan menyaksikan dari sudut bilik. Gadis itu melihat ayahnya berjuang keras membantu Arya Kamandanu yang sedang bertarung melawan kekuatan gaib. Ayah tidak apa-apa. Tidak, Nduk. Ayah tidak apa-apa. Ayah hanya merasa sangat lelah. Keringatmu bercucuran, Ayah. Dan wajahmu kelihatan sangat pucat. Ya. Benar, Ayah tidak apa-apa? Benar. Tidak, Nduk. Tidak. Ayah tidak apa-apa. Kau tidak usah mengkhawatirkan ayahmu. Dia pingsan lagi, Ayah. Lihatlah. Dia tidak bergerak-gerak lagi. Apakah dia menjadi lebih baik, Ayah? Ya. Begitulah yang kita harapkan, Nduk. Mudah-mudahan saja usaha kita berhasil. Sekarang, marilah kita tinggalkan pangan ini. Biarkan Angger Kamandanu istirahat. Malam itu adalah malam ke-40 setelah Arya Kamandanu terkena gigitan ular naga Puspa Kresna. Selama itu Luh Jinggan dengan setia menunggu di tepi pembaringannya. Arya Kamandanu masih belum bangkit dari pembaringan. Dia masih terus tidur terlentang sambil mengigau. Kadangkala keringatnya tiba-tiba mengucur dengan deras, dan Luh Jinggan buru-buru menyekanya hingga kering. Kau adalah raja kebenaran. Kebenaran yang tiada. Sepertinya keadaannya belum berubah sama sekali. Dia belum sadar sepenuhnya. Dan bahkan aku belum berhasil membujuknya untuk menelan makanan walaupun sedikit. Apakah dia akhirnya dapat pulih sedia kala? Suhu badannya tinggi sekali. Tapi kakinya dingin. Aku takut akan terjadi sesuatu yang buruk menimpa diri Kakang Kamandanu. Aku harus segera memberitahu ayah. Tiada ayah. Dan aku hanyalah segumpal nafas yang ketiupkan gerah ini, ibuku. Ada apa, Nduk? Tolonglah dia, Ayah. Tolonglah dia. Suhu badannya tinggi sekali. Perut dan bagian dadanya panas sekali. Juga lehernya. Tapi kakinya dingin. Dia masih terus mengigau, Ayah. Dia menggigil seperti orang kedinginan. Tapi mulutnya terus mengigau. Mengucapkan mantra-mantra itu. Tolonglah dia. Cepat. Tolonglah dia, Ayah. Kau ini mengapa selalu tidak bisa tenang, loh? Kau selalu gerusa-gerusu. Tenanglah. Tentu saja kita akan menolong Angger Kamandanu. Iya, Ayah. Kita akan merasa sangat berdosa jika Angger Kamandanu sampai menemui malapetaka. Tenanglah, tenang. Ya, Jagat Dewa Batara. Kaulah yang menghidupi segala sesuatu yang hidup di permukaan bumi ini. Kaulah Sang Maha Penentu. Dengarkanlah permohonan hambamu ini. Berikanlah kekuatan pada diri Angger Kamandanu. Ayah.
keadaannya benar-benar gawat. Dengar, Nduk, dengar. Malam ini adalah malam ke-40 setelah Angger Kamandanu terkena gigitan ular naga Puspakresna. Malam ini adalah malam yang paling menentukan. Aku sudah sejak lama menunggu kehadiran malam ini. Mudah-mudahan saja Angger Kamandanu mampu melewati malam ini dengan selamat. Tapi keadaannya benar-benar sudah payah, Ayah. Keadaannya sangat mengkhawatirkan. Dia terus terbaring dan memejamkan matanya. Tidak mau minum setetes air pun. Juga tidak mau menelan makanan. Setiap makanan yang kusuapkan selalu dimuntahkannya kembali. Bagaimana, Ayah? Apakah kita masih akan bisa menolongnya? Kau jangan selalu mendesak ayahmu begitu, Nduk. Ayah. Sudah berulang kali kukatakan bahwa kita hanya mampu berusaha. Apakah Angger Kamandanu akan sembuh atau tidak? Semuanya tergantung pada kehendak Sang Hyang Widi. Ayah, kalau sampai dia mati, aku akan menyesal sekali. Aku sungguh-sungguh akan menyesal. Dia sudah begitu menderita, jiwa raganya menderita. Kalau sampai dia tidak tertolong, kalau sampai akhirnya dia pralaya, bagaimana, ya? Aku tidak bisa menerimanya. Tidak bisa. Loh. Oh, kok sekarang jadi menangis? Kau pikir air matamu bisa menolong Angger Kamandanu? Aku sedih, Ayah. Aku tidak sampai hati melihat penderitaannya. Aku tidak sampai hati melihat tubuhnya yang rusak. Dia terus mengerang. Dia terus merintih kesakitan. Jangan-jangan dia tidak mampu lagi bertahan sampai besok pagi, Ayah. Mudah-mudahan saja hal itu tidak terjadi, Nduk. Sekarang mari ikut aku. Kita akan membantu Angger Kamandanu agar bisa memenangkan pertarungan yang sangat menentukan ini. Empu Lunggah segera menutup pintu biliknya. Kemudian dia mengajak Luh Jinggan menemui Arya Kamandanu. Sementara itu Arya Kamandanu masih terus mengigau, mengucapkan mantra-mantra. Tubuhnya panas sekali, terutama bagian lehernya, bagaikan disiram bara api. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula.
sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-13 dengan judul Geger Pedang Naga Puspa. Dalam seri ke-380 ini didukung oleh para pemain Sono Sugiyakso sebagai Empu Lungga, Lili Nur Indasari sebagai Luh Jinggang, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Malam itu suhu badan Arya Kamandanu sangat tinggi. Dia mengigau di atas pembaringan sambil menggeliat-geliat, mengerang kesakitan. Luh Jinggan takut. Dia sangat mengkhawatirkan keadaan Arya Kamandanu. Karena itu dia segera menemui ayahnya. Empu Lunggah mengatakan bahwa malam itu, yang merupakan malam ke-40 setelah Arya Kamandanu digigit ular naga Puspa Kresna, adalah malam yang paling menentukan. Empu Lunggah mengharapkan bahwa Arya Kamandanu akan mampu bertahan sampai esok hari. Mereka kemudian bergegas meninggalkan bilik dan melangkah menuju ruangan di mana Arya Kamandanu dirawat. Tunggu, Nduk. Tunggu sebentar. Aku akan mengambil cambuk. Cambuk? Untuk apa, ya? Untuk membantu Angger Kamandanu memenangkan pertarungan melawan kekuatan gaib itu. Kau tunggu sebentar, Nduk. Cambuk itu kusimpan di dalam sebuah peti di ruangan tidur ayah. Iya, tunggu sebentar. Ayah akan segera kembali. Mengapa Kakang Kamandanu harus dicambuk, ayah? Apakah nanti tidak akan bertambah sakit? Tidak, anakku. Apa yang kulakukan terhadap Angger Kamandanu merupakan suatu upacara. Upacara ini mempunyai tujuan mengusir roh atau kekuatan jahat yang ingin menguasai diri Angger Kamandanu. Lihatlah, cambuk ini tidak terlalu istimewa. Juga bentuknya sangat sederhana. Dengan benda inilah nanti ayah akan membantu Angger Kamandanu memenangkan pertarungan. Mudah-mudahan saja ayah berhasil. Dan Angger Kamandanu dapat diselamatkan dari pengaruh kekuatan gaib itu. Kalau begitu, cepat lakukan, ayah. Tapi, lihatlah. Sepertinya Kakang Kamandanu tidur pulas sekali, ayah. Dia tidak lagi mengigau atau merintih. Barangkali keadaannya sudah menjadi lebih baik, ayah. Tidak, Nduk. Justru sekarang ini keadaan Angger Kamandanu sedang gawat-gawatnya. Dia bukannya tidur, melainkan lelah. Kalau ayah tidak segera menolongnya, kemungkinan besar Angger Kamandanu tidak akan mampu bertahan lagi. Ayo, Nduk, cepat bantu ayahmu. Apa yang harus aku lakukan, ayah? Ayo, sini. Bantu ayahmu melepaskan pakaian Angger Kamandanu. Apa? Jadi Kakang Kamandanu harus tidak berpakaian? Iya. Dia tidak boleh berpakaian sama sekali. Harus telanjang bulat. Tidak boleh selembar benang pun menutupi bagian tubuhnya. Ayo, Nduk, ayo. Mengapa? Kau malu ya? Ayah, tentu saja aku malu. Aku kan seorang gadis. Tapi, baiklah. Aku akan membuang rasa maluku. Mari, ayah.
marilah kita lepaskan pakaiannya. Nah, mereka berdua kemudian melepaskan pakaian Arya Kamandanu satu persatu. Pakaian yang sudah kumal dan lusuh itu dicampakkan ke lantai ruangan. Luh Jinggan merasa sangat rikuh. Selama ini dia belum pernah melihat tubuh seorang laki-laki dalam keadaan telanjang bulat. Tapi akhirnya dia bisa mencampakkan rasa rikuhnya karena dia harus menolong Arya Kamandanu. Ayah, noda-noda hitam itu banyak sekali. Lihatlah, mengapa bisa menjadi begini, Ayah? Kasihan sekali. Kalau kau merasa kasihan, merasa iba, cepat bantulah ayahmu. Bantulah aku mengangkat tubuhnya. Jadi, ayah akan membawanya pergi? Kemana, Ayah? Mengapa tidak di halaman pondok saja? Tidak bisa, Nduk. Upacara ini harus dilakukan di suatu tempat yang khusus. Jadi, ayah akan membawanya kemana? Nanti kau akan tahu sendiri. Sudahlah, jangan banyak bertanya-tanya lagi. Nanti semuanya terlambat. Dan kalau sampai terlambat, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Ayo, Nduk. Bantu ayahmu. Baik. Yuk. Iya. Malam telah mulai larut. Wajah bulan yang sudah tidak sempurna lagi muncul di balik ranting-ranting pohon. Angin bertiup perlahan, menyapu daerah-daerah perbukitan. Sementara itu kabut tipis melayang-layang rendah di atas permukaan tanah. Udara sangat dingin. Empu Lunggah mendukung tubuh Arya Kamandanu dan membawanya berjalan menuruni lereng bukit Kedung Peluk. Luh Jinggan mengikuti di belakangnya bersama Jamantara. Nah, kita sudah sampai, Nduk. Kita sudah sampai di tempat yang kita tuju. Pohon itu besar sekali, Ayah. Pohon itu namanya apa? Daun-daunnya sangat rimbun dan cabang-cabangnya menyeramkan. Nanti kita akan mengikat tubuh Angger Kamandanu di pohon itu. Dan selanjutnya aku akan mencambuknya. Mengapa harus begitu, Ayah? Apakah upacara ini tidak bisa dilakukan di tempat lain? Mengapa harus diikat di pohon itu? Dengar, Nduk, dengar. Pohon itu namanya pohon Papa Sanghara. Papa Sanghara artinya pohon penghalau bencana. Kau nanti akan melihat sendiri keajaiban pohon itu. Pohon itu memang sejak dulu biasa dipergunakan untuk mengusir kekuatan jahat yang merasuk di dalam raga manusia. Nah, apakah kau sudah siap? Sudah, Ayah. Aku sudah siap. Nah, kalau begitu, marilah kita angkat Angger Kamandanu ke bawah pohon itu. Ayo. Ya, bantulah aku mengangkatnya, Nduk. Mereka kemudian mengangkat tubuh Arya Kamandanu dan membawanya ke bawah pohon. Selanjutnya Empu Lunggah mengikat tubuh Arya Kamandanu dengan seutas tali. Arya Kamandanu diikat pada bagian kaki-kakinya, kedua belah tangannya, dan juga bagian lehernya. Sekarang tubuh Arya Kamandanu sudah berdiri, menggantung pada pohon Papa Sanghara. Empu Lunggah lalu mundur beberapa langkah. Selanjutnya dia mengeluarkan cambuk. Kau berdiri agak ke sana, loh. Nah, jangan terlalu dekat. Aku akan mulai mencambuk. Ayah. Apalagi, Nduk, apalagi. Sudah ya. Jangan terlalu keras mencambuknya. Jangan ganggu ayahmu. Kasihan, Ayah. Nanti dia bertambah kesakitan. Kau ini ada-ada saja, Nduk. Ingatlah, Nduk. Penyakit yang sedang diderita Angger Kamandanu bukanlah sembarangan penyakit. Kita tidak bisa memanjakannya. Penyakit itu harus dicambuk. Penyakit itu harus dihajar supaya segera pergi. Kalau kita memanjakannya dengan bersikap lunak, maka penyakit itu akan semakin menggerogoti jiwa raga Angger Kamandanu. Nah, apa kau ingin begitu? Tidak, Ayah. Nah. Baiklah, cepat cambuklah dia, Ayah. Cambuklah dia, supaya penyakitnya segera kabur sejauh-jauhnya. Nah, kau mundur ke sebelah sana. Nah, baik. Jangan terlalu dekat. Ya, Ayah.
Luh Jinggan mundur beberapa langkah. Hatinya berdebar-debar. Sebenarnya dia merasa iba, tapi dia juga ingin agar Arya Kamandanu segera sembuh dari penyakitnya yang aneh. Karena itu dia memilih diam, menunggu apa yang akan terjadi dengan hati yang berdebar-debar. Sementara itu Empu Lunggah masih terus memilin-milin cambuknya. Kemudian orang tua itu memejamkan matanya sesaat. Hanyalah siluman jahat. Bukan di sini rumahmu. Bukan di sini kolong tempat tinggalmu. Kau tidak mempunyai kuasa apapun juga atas diri manusia. Hanyalah iblis jahanam. Dia bukanlah Angger Kamandanu. Lihatlah matanya. Mata yang berwarna kemerah-merahan itu adalah sepasang mata milik Naga Puspa Kresna. Dan lihatlah lehernya yang bersisik. Dan suaranya itu, suaranya itu menggeram dan meraung-raung seperti seekor naga. Dia bukanlah Angger Kamandanu. Dialah musuh kita. Dan cambuk ini akan segera mengajarnya. Cepat kau mundur, loh. Mundur. Jangan mendekat. Tapi ayah, bagaimana kalau nanti dia terlepas? Itu akan berbahaya sekali. Dia bisa mengamuk. Dia bisa mengejar-ngejar kita dan membunuh kita. Tidak akan terjadi, loh. Dia tidak bisa berbuat apa-apa selama diikat di bawah pohon Papa Sanghara. Pohon itu akan tetap menahannya di tempatnya. Dia tidak akan mampu bergerak kemana-mana. Dia bisa mengerahkan seluruh kekuatannya. Tapi dia akan terus melekat pada batang pohon itu. Lihatlah. Sekarang cambuk ini akan bekerja dengan sebaik-baiknya. Lunggah tidak lagi memberinya ampun. Dia terus mencambuk dan mencambuk. Ujung cambuk menggeletar menampar punggung Arya Kamandanu, menghajar betisnya, perutnya, dadanya, wajahnya, keningnya, dan seluruh anggota tubuhnya yang lain. Arya Kamandanu menjerit-jerit kesakitan, meraung-raung, dan berontak sejadi-jadinya. Tapi aneh sekali, dia tidak mampu bergerak sedikit pun. Batang pohon Patang Sara sepertinya menangkap dan meringkusnya dengan erat. Itulah pohon ajaib, pohon penghalau bencana. Ada apa dengan dirimu? Sudahlah. Mengapa kau menangis? Tinggalkan saja dia. Aku tidak tahan melihatnya, ayah. Kenapa? Dia seperti binatang saja. Dia dicambuk seperti binatang. Dia dihajar dalam keadaan telanjang bulat. Dia seperti bukan manusia lagi, ayah. Dengar.
Angger Kamandanu memang sudah kehilangan sifat-sifat kemanusiaannya. Dia sudah kepanjingan roh jahat itu. Justru dengan mencambuknya, aku berusaha mengembalikan sifat-sifat kemanusiaannya. Tapi kasihan sekali, Ayah. Aku tidak tahan melihatnya. Aku belum pernah melihat penderitaan manusia seberat itu. Aku tidak tahan melihatnya, Ayah. Sudahlah, hapuslah air matamu, loh. Jangan membuat ayahmu menemui kesulitan yang baru. Sudahlah, tidak usah menangis. Mudah-mudahan Angger Kamandanu segera bisa disembuhkan. Itulah yang kita harapkan, bukan? Iya, Ayah. Nah, mudah-mudahan. Nampaknya dia kembali pingsan. Mungkin dia kehabisan tenaga, Ayah. Iya. Dia meraung-raung keras sekali. Bulu kuduku sampai berdiri. Dia kelihatan sangat mengerikan, Ayah. Dia seperti siluman yang sangat buas. Iya. Tapi aku tahu sesungguhnya dia sangat menderita. Sekarang mari, bantulah ayah. Kita akan membawanya kembali ke pondok. Ayo. Bantulah ayah melepaskan tali-tali pengikatnya. Baik, Ayah. Jinggan membantu ayahnya melepaskan tali-tali pengikat tubuh Arya Kamandanu. Setelah mereka selesai mengerjakannya, mereka pun segera membawa Arya Kamandanu kembali ke pondok. Empu Lunggah membaringkan Arya Kamandanu di atas balai di dalam biliknya. Arya Kamandanu masih dalam keadaan pingsan. Luh Jinggan menyeka peluh yang membasahi leher dan bagian wajahnya. Ya, sudahlah. Tinggalkan saja dia. Tidak, Ayah. Aku akan menungguinya. Aku akan menunggu di sini. Kau juga harus istirahat, loh. Kelihatannya kau sangat lelah. Nanti kau bisa jatuh sakit. Tidak, Ayah. Aku tidak apa-apa kok. Aku sehat. Aku memang agak lelah. Tapi aku tidak apa-apa. Biarkan saja dia sendirian, loh. Dia sudah tidak apa-apa. Tidak ada perlunya kau menungguinya di situ. Lebih baik kau juga istirahat. Tidak, Ayah. Aku di sini saja. Kalau Ayah mau tidur, silahkan tidur. Kalau begitu, baiklah. Tapi kalau nanti kau jatuh sakit dan merengek-rengek, awas. Ayah tidak akan menggendongmu lagi. Ayah tidak akan memanjakanmu. Tapi ayah akan mencambukmu. Jangan begitu, Ayah. Aku kan hanya duduk di sini. Aku tidak akan mengganggunya. Lagi pula, nanti kalau sudah mengantuk, aku akan tidur. Kau memang anak bandel, loh. Baiklah kalau begitu. Tapi jangan memaksakan dirimu, ya. Kalau kau sudah lelah dan mengantuk, kau harus segera tidur. Empu Lunggah segera meninggalkan bilik Arya Kamandanu. Sementara itu Luh Jinggan masih tetap duduk di tepi pembaringan. Hampir semalaman dia duduk di situ. Dia duduk menunggu Arya Kamandanu, memandangi wajahnya, dan sekali-sekali menyeka keringat di wajah Arya Kamandanu. Kakang Kamandanu, sayang sekali. Wajahmu yang tampan itu sekarang sudah bersembunyi di balik noda-noda hitam. Kakang, tahukah kau apa yang terjadi pada dirimu? Kasihan sekali kau, Kakang. Kasihan sekali. Loh, Jinggan? Ayah, ada apa, Ayah? Jadi kau semalaman tidur di sini? Kau benar-benar sudah tidak mau menuruti kata-kata ayahmu. Kau bukannya berbaring tidur di ranjangmu, malah kau memilih tidur dalam keadaan duduk seperti ini.
Apa maksudmu, Loh? Ada apa dengan dirimu? Ayah, lihatlah Kakang Kamandanu. Memang, semalaman itu Luh Jinggan tidak kembali ke ruangan biliknya. Dia memilih tidur dalam keadaan duduk di sebelah Arya Kamandanu. Empu Lunggah menggeleng-gelengkan kepalanya melihat perilaku putrinya. Tapi orang tua itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tahu apa yang tengah dirasakan putrinya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa sebenarnya yang terjadi pada diri Arya Kamandanu? Apakah dia akan bisa pulih seperti sedia kala? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.